Pada zaman ini, pada waktu kita mempunyai handphone, ataupun iPad, ataupun laptop, maka kita dapat melakukan hal-hal begitu banyak yang luar biasa untuk membeli tiket pesawat, kita melakukan mobile banking, dan bahkan luar biasa lagi kita dapat mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan firman Tuhan, Deb. Ya, bagusnya ada juga pelayanan-pelayanan yang cepat tanggap dalam responi perkembangan teknologi ini. Mereka menyediakan konten-konten digital yang bisa membantu kita untuk memperkuat iman kita atau kerohanian kita dewasa ini. Ya, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami. Saya Daniel Hendrata bersama dengan istri saya, Dewi Katarina, senang sekali bisa menjumpai kembali pemirsa setia dari Good News Program. Jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda akses melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email di doa@anugrah.net. Ya, menampilkan sebuah pelayanan yang luar biasa sekali dengan nama yaitu Sabda atau dikenal dengan banyak orang pada waktu Anda pernah klik di salah satu situs yang bernama sabda.org. Nah, topik kita hari ini yaitu IT for God. IT for God. Kita akan menampilkan seorang narasumber yaitu Ibu Yulia Uniati. Pemirsa, tentunya kita akan banyak belajar hari ini dan tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Alkitab merupakan bagian penting bagi pertumbuhan kekristenan. Sejak teknologi berkembang secara pesat, Alkitab elektronik telah mempermudah banyak sekali pertumbuhan kerohanian orang percaya. Mulai dari software sampai artikel-artikel pembelajaran Alkitab yang dapat kita terima secara cuma-cuma tanpa dibatasi ruangan dan waktu. Sabda.org merupakan salah satu situs yang paling sering kita gunakan saat-saat ini. Yulia Uniati pada tahun 1993 kembali dari studi di Amerika bersama suaminya. Ia melihat bahwa di Indonesia belum memiliki software Alkitab bahasa Indonesia. Ketika internet masuk ke Indonesia pada tahun 1997, ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk melebarkan kerajaan Tuhan lewat dunia digital. Tuhan membawanya melihat dengan visi ke depan bahwa teknologi akan sangat pesat di kemudian hari, meskipun pada masa itu banyak orang yang meragukannya. Yayasan Lembaga Sabda hadir untuk menyambut datangnya generasi dan digital natif yang kini merupakan penguasa dari sistem dunia. Penasaran dengan kisah lahirnya Yayasan Sabda ini? Jangan kemana-mana, perbincangan selengkapnya hanya di Good News at Storehouse. Bahkan kami ketika memulai banyak orang mentertawakan karena 3 tahun pertama pelayanan kami, Bu, hampir sebagian besar waktu kami kerjakan untuk mengetik bahan-bahan itu. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk, biar seru. Kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Shake, shake, sosis, shake, sosis, sosis. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Luar biasa sekali, IT for God. Kita tahu bahwa ternyata memang benar bahwa teknologi apapun juga, budaya apapun juga itu berasal daripada satu sumber, yaitu daripada surga. Menampilkan seorang narasumber yang pasti akan memberkati kehidupan Anda, yaitu Ibu Yulia. Silakan. Shalom Bu Yulia, Shalom, apa Bu. kabar? Baik. Puji Tuhan, terima kasih kehadirannya di Good News Program.
Thank you for inviting me ya. Ya, Ya. suatu kesempatan yang baik Bu. Udah lama sekali dengar tentang terutama sabda.org. Hari ini suatu kehormatan kalau misalnya Sabda berkenan untuk bisa datang ke Good News Program dan kita bisa berbincang-bincang dan bahkan kita berharap kita bisa belajar sesuatu dari pelayanan Ibu nih Amin. hari ini. Ya, oke. Nah, sebelumnya ingin berkenalan dulu dengan Ibu Yulia, atau lebih tepatnya kita ingin belajar sebenarnya apa yang melatar belakangi Ibu Yulia memulai pelayanan Sabda ini. Sebenarnya saya bukan satu-satunya pendiri, ada beberapa teman yang bersama-sama berdoa, berpikir tentang apa yang Tuhan ingin kami kerjakan bagi Indonesia. Jadi saya hanya salah satu dari pendiri Yayasan Lembaga Sabda. Tahun 1993 saya dan suami pulang dari studi di Amerika dan kami melihat di Indonesia tidak ada software Alkitab, Pak. Kami sudah mengalami banyak pelajaran dari software Alkitab yang sangat berguna, tapi di Indonesia tidak. Lalu kami mulai tanya ke sana ke sini, kami mencoba mencari tahu bagaimana bisa mendapatkan Alkitab digital yang akan kami butuhkan bagi Alkitab, software Alkitab nanti. Akhirnya kami bertemu dengan Lembaga Alkitab dan kami mendapat izin untuk menggunakan Alkitab digital versi TB, versi TL, juga versi BIS untuk menjadi base bagi software Alkitab Sabda yang akhirnya di dalam software Alkitab Sabda ini ada 80 Alkitab. Wow. Dan sangat banyak sekali bahan-bahan biblika dan kami mengerjakan proyek besar ini dengan memulai doa, percaya bahwa Tuhan yang memimpin kami. Oke, jadi waktu itu sudah ada ya, LAI sudah menerbitkan Alkitab digital. Belum, Pak, belum. Belum. Tapi Jadi mereka Sabda minta ini izin. pionernya. Ya. Kalian Ya. yang istilahnya mempioneri ada. kalau Alkitab digitalnya sudah ada, Sudah karena ada. Alkitab ada di file itu sudah berupa sudah digital. oke. Mhm. Tetapi software Alkitab Yang softwarenya tidak ada. belum ada. Tidak wow, ada. luar biasa Nah, banget. Padahal kan Ibu tadi bilang 1993 ya, itu di zaman di mana internet belum ada di Indonesia atau belum terbuka untuk umum gitu ya. Iya. Bagaimana pada saat itu Ibu bisa melihat ke depannya itu nanti seperti apa gitu? Ya, teman-teman melihat bahwa teknologi akan menjadi satu cara di mana manusia sangat dibantu. Apalagi kami beberapa dari pendiri memang bergelut dalam bidang teknologi sehingga kami tahu apa yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Walaupun di Indonesia masih gelap, belum ada tanda-tanda itu, bahkan kami ketika memulai banyak orang mentertawakan Ya. karena 3 tahun pertama pelayanan kami, Bu, hampir sebagian besar waktu kami kerjakan untuk mengetik bahan-bahan Wow. itu. Karena 250 bahan biblika itu hampir semuanya tidak ada file. Karena zaman itu orang tidak memakai file tapi hanya pakai plat lalu di print Ya. dengan Cetak. digital. Tetapi tidak punya file digital. Lalu kami mengetik semuanya Satu setelah persatu. setelah kami mendapatkan izin dari publisher, mengetik satu per satu. Di Alkitab Bahasa Indonesia sendiri Bu, itu ada berapa ribu ayat sih? Ibu pernah ngitung nggak? Aduh ada Pak, tapi aku lupa. Dan itu harus diketik Banyak satu persatu, banget. setiap ayat itu. Oh enggak, kalau Alkitab Alkitab TB, TL dan BIS yang dari Lembaga Alkitab sudah jadi. Sudah ada. Sudah Ada dalam filenya. sudah ada filenya. Ketikanya sudah ada. Sudah cuman ada, dari tidak boleh software. mengetik lagi Pak. Itu tidak diketik Oh, sendiri. gitu ya. Harus dari tangan source-nya yaitu dari Ya, Lembaga dan itu Alkitab. pun yang namanya disket ya. Kalau Saat anak-anak itu disket. milenial, saya rasa mereka nggak Nggak tahu tahu disket apa itu apa disket. gitu ya. Disket itu yang masih, Ibu pakai yang berapa? Yang gede atau yang sudah kecil? Waktu pertama datang masih pakai gede. Yang 512 kilobyte. Ya. Wow. Lalu oke, habis itu pakai yang lebih 512 kecil. kilobyte. Ketika software itu selesai Pak, bisa tebak berapa floppy yang harus ada Nggak 20 floppy untuk 20 satu floppy. program Alkitab. Oh Untuk wow. satu, itu berarti saya masih ingat tuh kadang-kadang kalau kita mau menjalankan aplikasi di satu komputer Ya. kita, di PC kita itu perlu Ya. gantian gitu memang ya. Baru bisa Ya. ngeload 20 ini Tapi floppy. Tuhan luar Wow. biasa. Ketika kami Wow. sudah selesai mengerjakan itu kira-kira 5 tahun kemudian, Ya. teknologi baru muncul pas ketika kami selesai, yaitu Hmm. CD-ROM.
Jadi Ada CD-ROM, ketika oke. teknologi mulai dibuka, Ibu sudah siap gitu ya. It takes 5 years, Oh, maksudnya wow, butuh wow. waktu 5 tahun untuk menyelesaikan itu. Tetapi Ya. ketika selesai Tuhan sudah menyediakan teknologi baru, CD-ROM, sehingga kami tidak perlu satu orang 20 floppy saya kirim kepada Wow. Daniel satu-satu. Ya, ya. Tapi hanya dengan satu Waktu itu keping CD. Kalau beli komputer aja, kalau RAM-nya 8 MB itu sudah keren banget kayaknya dan harga komputer selangit banget gitu ya. Yes. Oke, dan Bu rupanya zaman itu sudah ada haters ya? Yang mengetawakan gitu mentertawakan, misalnya. ya. Sebenarnya mereka Apa yang mereka ketawakan? menertawakan karena mereka tidak tahu bahwa Tujuannya. teknologi akan menjadi satu pionir untuk kemajuan dunia saat itu. Ya. Sehingga ketika diketik, ngapain lu ngetikin buku-buku segitu banyak? Emang ada yang mau baca? Bacanya lewat apa? Dan pada waktu Ya. Ibu bilang ini pelayanan macam apa gitu ya? Terlalu sulit menjelaskan Pak. Jadi kami pokoknya jalan aja gitu. Oh gitu. Jadi Oke. modal kami taat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kami Ya. selesai mengerjakan itu dan sekarang Wow. software itu sangat menjadi berkat bagi banyak orang. Selain kami bagikan secara gratis, kami kirim ke berbagai tempat di seluruh penjuru Indonesia dan juga di luar negeri. Keren. Kami juga lakukan pelatihan-pelatihan Ya, bagi ya. hamba-hamba Luar Tuhan biasa. Ya. di berbagai tempat untuk mereka bisa memakai software ini. Oke pemirsa sekalian, Anda bisa ketik ya dari apa tadi yang saya katakan, sabda.org. Itu salah satu situs rupanya yang paling terkenal di Indonesia sini ya. Kalau saya pernah melihat di statistik di Alexa, saya keren banget ini Sabda ini pelayanan ini luar biasa banget dan kami banyak juga terinspirasi melalui pelayanan mereka dan hari ini sekali lagi ada suatu kesempatan yang baik sekali. Di layar televisi Anda ada juga nomor-nomor telepon yang Anda dapat hubungi pada waktu Anda ingin terkonek dengan sabda.org. Kami juga akan nanti membantu mengkonekkan Anda ataupun ada masalah-masalah yang lain kami juga ingin berdoa dan bersama-sama dengan Anda. Oke, stay tune hanya di Good News Program. Teknologi adalah dari Tuhan. Karena itu harus dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Open your heart, we are goodness for you. Goodness for you. Open your heart, we are goodness for you. Goodness for you. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah IT for God. Wow, hari ini kita belajar ya bersama dengan Ibu Yulia bahwa ternyata kalau Tuhan memberikan sebuah panggilan, kadang-kadang dunia tidak bisa mengerti panggilan kita dan mungkin orang berpikir kita ini terlalu cepat. Lebih cepat dari musim yang sekarang ada, tapi ternyata Tuhan itu tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlambat ya. Jadi ketika teknologi mulai dibuka di Indonesia, Sabda sudah paling siap nih ya, karena sudah 5 tahun ngetik duluan. Nah Bu, saya mau tanya berapa lama waktu yang diperlukan sampai orang-orang itu bisa aware gitu loh tentang pelayanan Sabda ini? Nah ini yang ajaib Pak. Tahun 97 internet mulai dikenal oleh masyarakat umum. Iya. Dan ketika kami selesai mengerjakan itu, Tuhan sudah sediakan alat untuk promosi yaitu internet. Dan 14,4 kilobyte. Harus kalau Awal nyambung itu mulai. harus telepon pakai dulu. telepon. Ribut banget tuh. Terus meningkat jadi 28,8, terus 56, Oh, iya. koma berapa tuh ya. Oke, terus gimana Bu? Ya, ketika internet masuk ke Indonesia tahun 97 kami lebih siap lagi dan kami melihat ini kesempatan emas. Bukan hanya untuk mempromosikan produk software Alkitab, tetapi juga bisa membuat produk-produk baru untuk masuk ke dunia internet dan itu sudah sangat siap sekali. Sabda salah satu pionir. Salah That's satunya seperti
Milis Cyber GKI itu kami yang membuka duluan. Dan banyak seperti renungan Our Daily Bread in Indonesian itu juga lewat Yayasan Lembaga Sabda. Jadi banyak sekali pelayanan-pelayanan baru yang diciptakan dengan adanya internet. Wow. Dan kami menangkap kesempatan itu dengan sangat cepat dan Tuhan sangat memberkati sehingga kami boleh semakin dipercayakan Tuhan dengan semakin banyak lagi sehingga Tuhan sangat dimuliakan di dunia internet. Nah, apa visi misi dari Sabda ini, Bu? Visi misi kami menjadi katalisator, menjadi fasilitator dan infrastruktur bagi pelayanan digital di Indonesia. Di Indonesia ini orang masih mengenal dalam kalau waktu apalagi zaman itu pelayanan itu adalah di gereja dan kemudian menginjil dan yang lain-lain secara konvensional ya. Biaya atau pendanaan pada waktu itu sendiri bagaimana caranya? Bisa cerita nggak? Wah, saat itu sudah saking terlalu sibuknya Pak, kita nggak mikir uang lagi deh. Pokoknya apa yang Tuhan kasih kami kerjakan. Kami tahu orang Indonesia masih belum dididik untuk memberi. Sehingga ketika kami mulai menempelkan karena beberapa orang juga mulai bertanya bagaimana kami bisa mendukung pelayanan ini. Mereka tahu kami mulai dari nol, tidak ada dana apapun, mulai dari satu ruang kamar di tempat saya yang sangat kecil gabung dengan rumah saya. Mereka tahu karena mereka melihat sendiri kebutuhan yang ada. Bahkan untuk kursi pun kami harus berdoa mati-matian. Wow, dan ini dimulai di kota apa Bu? Bisa orang tahu dulu. Di kota kecil. Namanya apa? Di Solo Pak. Oh di Solo, oke. Luar biasa banget ya berarti, oke. Ya, jadi ketika kami memulai itu, mulai sedikit, 1-2 orang mulai memberikan dana, melihat pelayanan kami. Dan karena di internet kami punya situs-situs mulai berkembang sangat banyak, bertambah dari 10, 20 sampai berikutnya kami tempelkan nomor rekening di setiap situs kami sehingga orang tidak perlu bertanya kepada kami. Dan mulai dari situ orang Indonesia, orang percaya dididik untuk memberi. Dan sampai hari ini Pak, puji Tuhan, seluruh pendanaan Yayasan Lembaga Sabda berasal dari persembahan sukarela dari para pengguna Yayasan Lembaga Sabda. Dan Tuhan penuhkan dengan luar biasa sehingga satu pelajaran yang Tuhan berikan kepada kami, don't worry about money. Wow. Nah Bu, kita langsung ya, topik hari ini kan IT for God. Ibu pernah nggak mendengarkan orang-orang yang bernada masih negatif di tahun 2018 ini bahkan kalau ke gereja kalau nggak bawa Alkitab itu dari iblis, kalau nggak bawa buku Alkitab. Nah itu gimana tuh? Ya Pak, banyak pendeta masih melarang jemaatnya untuk memakai Alkitab digital. Kami melakukan seminar, kami melakukan pendidikan tatap muka, bertemu dengan mereka, mengajar dan memperlihatkan ke mereka bagaimana Tuhan memakai teknologi. Kami jelaskan kepada mereka teknologi adalah dari Tuhan. Karena itu harus dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus tebus teknologi ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada nggak hamba Tuhan atau orang yang tanya, mana bukti ayatnya kalau ini dari Tuhan gitu? Mana bukti ayatnya kalau pesawat terbang dari Tuhan? Nah, nggak tahu makanya. Gimana Bu? Ada nggak dalam seminar Ibu atau pembekalan Ibu yang mengatakan, katakan kepada saya Bu, ayatnya di mana yang mendukung bahwa teknologi itu bagi Tuhan gitu misalnya? Ya, banyak ayat Tuhan berkata segala sesuatu yang baik adalah dari Tuhan. Memang tidak secara spesifik hasil-hasil teknologi, tetapi semua hal yang baik itu dari Tuhan. Amen. All truth is God's truth. Ya, di Alkitab juga dikatakan itu. Sehingga semua kebenaran ilmu pengetahuan itu adalah anugerah umum dari Tuhan. Dan dipakai oleh semua umat manusia, baik orang percaya, tidak percaya. Teknologi pun demikian, dipakai oleh orang tidak percaya dan orang percaya. Sayang sekali teknologi tidak dipakai oleh orang Kristen. Tapi dipakai oleh orang Kristen hanya untuk entertainment atau untuk komunikasi, untuk membantu diri sendiri. Banyak sekali ketika kami pergi ke banyak tempat, orang berrespon seperti ini Pak. Saya nggak nyangka kalau teknologi itu bisa dipakai untuk pelayanan. Ya. Menurut Ibu sendiri di Indonesia, serapan teknologi digunakan untuk memuliakan nama Tuhan itu ada nggak statistik angka persentasinya? Wah mungkin kecil dulu ya, tapi sekarang perlahan-perlahan
orang memakai Facebook untuk membagikan firman Tuhan, membagikan berkat-berkat Tuhan, lalu memakai Twitter dan yang lain-lain juga untuk merangkul, menolong orang sedang dalam kesulitan. Kami punya banyak sekali bahan kesaksian dari orang-orang yang sudah memakai teknologi, bagaimana mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu sangat mengagumkan sekali. Mantap. Khususnya untuk generasi digital Pak, yang sudah mulai meninggalkan gereja konvensional karena mereka dilarang membawa HP, dilarang memakai HP di gereja. Jadi mereka melihat bahwa kok semua dilarang gitu ya. Ya. Nah, kita akan bicara nanti itu. Kita akan masuk kepada generasi digital. Ya, bagaimana dengan gereja Anda? Atau apakah Anda seorang gembala sidang yang masih berpikir bahwa membawa Alkitab buku itu sesuatu hanya itu saja yang kudus. Nah, sama seperti sebuah pisau di tangan seorang chef atau tukang masak. Pisau ini dapat memotong bahan baku makanan yang baik, tetapi di tangan seorang penjahat, maka pisau ini dapat menusuk dan membunuh orang. Jangan kemana-mana, nanti kita akan mendengarkan ada 3 darah manis yang akan memuliakan Tuhan dengan suaranya. Hanya di Good News Program. So good spicy wing. So good spicy wing, enak bingit. Mau dong. Feel good. So good. So good chicken nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good. So good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Shake, shake, sausage, shake, sausage, sausage. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi.
Wow, penampilan yang luar biasa Ya, dari 3 darah manis. dari Good News Home Band. Ya, kembali kepada Ibu Yulia. Puji Tuhan. Nah, kembali kepada Ibu Yulia. Jadi Bu sudah berkiprah sejak tahun 1993 nih ya, sampai sekarang tentunya sudah banyak program-program yang diciptakan oleh Sabda. Bisa Ibu sebutkan kira-kira ada berapa dan apa saja? Kami mulai dengan Sober Sabda. Itu terus berkembang, versi 2, versi 3, versi 4, versi 5, sekarang versi 5. Kemudian ada situs dari 1 sampai sekarang ada ratusan situs. Wow. Dan itu situs-situs sumber bahan Bu. Jadi situs yang cukup besar-besar sekali. Ada ribuan bahan di setiap situs kami dari berbagai bidang pelayanan. Lalu kami ada banyak publikasi seperti e-magazine, jadi majalah elektronik. Dan kami punya lebih dari 20 majalah elektronik termasuk membantu yayasan lain seperti Open Doors, seperti Yayasan Gloria Renungan Harian, PPA. Kami juga membantu menyebarkan itu bagi mereka. Lalu kami juga punya kelas-kelas teologi untuk sekolah awam lewat online. Dan sekarang memakai Facebook untuk berdiskusi kelas-kelas itu. Lalu punya puluhan modul Alkitab Teologi bagi orang awam sehingga mereka bisa diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Dan banyak lagi, tapi yang baru sekarang kami memiliki lebih dari 25 aplikasi Android untuk Alkitab dan juga alat-alat biblika sehingga mereka bisa melakukan studi Alkitab lewat gadget. Kami memiliki gerakan namanya AYOPA. Wow. AYOPA. Ya, itu bagaimana kita melakukan Bible study dengan gadget. Khususnya untuk anak muda karena target kami sebenarnya adalah generasi milenial. Sehingga mereka bisa melayani Tuhan, bisa belajar firman Tuhan lewat apa yang ada di tangan. Ya. Karena mereka nggak bisa pisah nih Pak, orang milenial dengan HP-nya. Lalu kami juga punya banyak sekali bahan-bahan lain yang sangat membantu termasuk yang menolong mereka untuk bisa konseling. Salah satu contoh dari pelayanan kami yang terbaru saat ini, aplikasi yang terbaru adalah He Cares, Dia Peduli. Itu satu aplikasi Android yang di dalamnya ada banyak ribuan bahan konseling, sehingga ketika saya misalnya bermasalah atau teman saya bermasalah, saya ingin membantu mereka, saya tahu dia depresi, lalu saya akan tanya ke aplikasi itu. Bahan untuk depresi. Lalu akan keluar banyak sekali referensi-referensi, saya bisa baca, lalu saya bisa menolong orang lain. Dan itu ada lebih dari 900 topik konseling Bu. Sehingga mau masalah apa? Ya. Semua bisa mendapatkan bahan itu sehingga mereka bisa saling menolong. Karena nggak mungkin pendeta bisa melayani semua jemaat. Betul sekali. Sehingga ketika jemaat bermasalah, mereka bisa saling menolong, bisa menolong diri sendiri. Dan mereka bisa membagikan itu bagi teman-teman mereka. Nah kalau dalam bentuk merchandise yang biasa kalau kita tak pernah dengar dibagikan ke gereja atau apa gitu, apa yang sebenarnya semua produk kami digital sehingga mereka bisa download secara gratis lewat internet. Tetapi ketika kami melakukan pelatihan ke berbagai daerah, kami juga membuka booth sehingga di sana mereka bisa mendapatkan seperti CD Alkitab audio. Itu kami punya 36 bahasa Pak. Wow. Dari versi Indonesia, versi bahasa Inggris, Mandarin, kemudian ada bahasa Inggris juga, lalu bahasa Tagalog dan juga bahasa Malaysia, lalu ada bahasa suku dari Sabang sampai Merauke. Belum semuanya, tapi pelan-pelan. Berarti banyak banget dong ya kalau sudah bahasa suku. Ya, sekarang baru 36 Bu, bahasa suku ada ribuan. Bukan cuma ratusan. Ya, Pulaunya aja ada 18.000 hampir ya. Nah kita akan bahas lagi, kita mau dapat hadiah sesuatu nih. Kayaknya exciting banget didengerin Bu Yulia cerita gitu ya. Sabda akan memberikan hadiah untuk kuis bagi pemirsa Good News Program. Silakan deh. Pemirsa, hari ini Sabda menyiapkan 5 paket untuk pemirsa ya, karena itu simak baik-baik. Pertanyaannya adalah, apakah judul episode Good News hari ini? Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya lewat SMS yang tertera di layar kaca pemirsa atau melewati email quiz@anugerah.net. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah paket persembahan dari Sabda termasuk produk terbaru mereka yang terdiri dari SDA card ya, SD card, dan juga ada
DVD media Alkitab yang pasti akan bisa membantu saudara untuk memperdalam iman dan kerohanian saudara. Oleh sebab itu pemirsa tetap stay tune bersama kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Cerita-cerita Alkitab yang levelnya dari Kingston, level Marvel. Jadi ini bukan main-main. Open your heart, we are goodness for you. Goodness for you. Open your heart, we are goodness for you. Goodness for you. IT for God masih di Good News Program, kembali kepada Ibu Yulia. Nah, Ibu tentunya melayani sudah hampir 25 tahun ini berarti ya, sejak 1993. Tentunya ada banyak suka duka yang pernah Ibu alami, apa bisa diceritakan sebagian di sini? Salah satu yang sangat menyukacitakan kami adalah tangan Tuhan yang bekerja melalui apa yang kami kerjakan. Ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami serangan-serangan rohani, tangan Tuhan selalu menopang kami. Dan bahkan Tuhan menuntun kami mau kemana. Kalau Ibu lihat sendiri teknologi berkembang dengan cepat sekali. Kita Betul. tuh nggak bisa ngejar gitu. Kecuali tangan Tuhan yang menuntun kami dan tahu apa yang akan terjadi di depan. Sepertinya Tuhan sudah menunggu kami di sana. Wow. Itu sukacita luar biasa dan dia selalu menolong kami ketika kami mengalami kesulitan. Sukacita yang lain, kami sangat senang sekali melihat staf kami, bukan hanya orang di luar kami, tapi staf kami sendiri bertumbuh dari pelayanan kami. Dan itu sangat nyata kami melihat dan kami ini seperti keluarga Sabda yang sangat dekat untuk kami saling membangun. Dan terlebih menyukakan lagi masyarakat Kristen Indonesia mendapat berkat dari apa yang kami kerjakan. Dan kami sangat senang ketika kami melihat kesaksian orang-orang yang diberkati dengan pelayanan Sabda. Gitu. Ya, ada nggak Bu press report atau hal-hal yang jadi kesaksian yang luar biasa gitu, banyak bagaimana seseorang hidupnya dirubahkan karena terjamah melalui pelayanan ini gitu. Sebenarnya karena kami ada di belakang layar ya Pak, Ya. kami tidak terlalu tahu dengan jelas, tetapi ketika kami terjun ke lapangan, melakukan pelatihan bagi hamba Tuhan di kota tertentu, di tempat tertentu, mereka sendiri yang memberikan kesaksian kepada kami, sehingga ketika kami presentasi kami sempatkan untuk memvideo kesaksian-kesaksian. Good. Oke. Nah kemudian kita kan sekarang masuk Bu di generasi milenial nih. Nah generasi milenial ini bahkan mereka udah nggak perlu berpikir internetnya nyambungnya seperti apa gitu ya. Yang dipertanyakan sekarang adalah berapa cepat koneksi internet itu. Kalau pergi kemana-mana yang dicari adalah wifi, wifi-nya apa, passwordnya. Nah hal-hal apa yang Sabda akan lakukan untuk turut menjangkau ke generasi milenial nih? Ya, kami saat ini melihat dulu kebanyakan pelayanan kami menampilkan teks. Dan itu tidak menarik orang-orang Nggak menarik. milenial. Nah, mulai beberapa tahun terakhir ini kami mulai ke dunia visual, Ya. sehingga mereka bisa melihat lebih banyak. Dan ada video, ada komik, ada film dan ada video klip dan lain-lain yang kami sediakan untuk mereka. Wow. Dan mereka bisa download itu gratis. Dan guru-guru sangat senang sekali dibekali dengan alat-alat digital, alat-alat peraga digital untuk mereka. Untuk guru sekolah minggu nih ya. Betul, Misalnya apa? salah satu DVD yang kami punyai adalah DVD library anak. Itu untuk Library guru-guru anak. sekolah minggu, juga untuk guru-guru agama. Jadi mereka mendapatkan alat-alat peraga untuk mendukung apa yang mereka ajarkan. Entah itu film, entah itu audio cerita dan lain, ada banyak sekali. Ya, zaman sekarang kan juga yang ke depan ini adalah akan ada VR, virtual reality, atau kemudian ada digital assistant. Google sudah ngeluarin, perusahaan seperti Amazon sudah ngeluarin, Apple juga ngeluarin. Nah, ke depannya bagaimana Sabda ini akan embrace
kemajuan teknologi yang sudah leaps and bounds ini? Ya, sangat capek Pak. Kenapa Bu? Ya, karena kami mengejar teknologi dan itu butuh keterampilan baru. Setiap kali ada hasil produk baru dari teknologi, kami selalu harus mempelajari hal yang baru. Dan itu cukup Berarti capek. harus ada regenerasi nih ya? Ya. Ya, Kalau ada yang diregenerasi. Persiapan apa? Orang-orang muda yang mahir dalam teknologi ya. Nah, salah satu duka yang kami alami di dalam pelayanan kami adalah kurangnya SDM. Kami sangat butuh lebih banyak programmer untuk ambil bagian dalam pelayanan digital ini. Banyak sekarang dibutuhkan orang-orang yang mahir, tapi mereka pergi ke dunia sekuler. Kenapa Bu? Boleh tahu? Ya, uangnya lebih banyak Pak. As simple as that. Iya. Lalu apa yang Ibu mungkin melalui Good News Program Ibu bisa katakan kepada para pemirsa atau kepada yang orang mendengarkan, hal-hal apa yang Ibu petisikan kepada generasi muda para programmer anak-anak Tuhan ini? Ya, kami ingin mereka tidak meninggalkan Tuhan. Alat-alat yang kami sudah sediakan bagi mereka akan menolong mereka untuk mendapatkan siraman rohani, juga untuk mereka selalu terkonek gitu dengan komunitas yang lebih besar. Bukan hanya komunitas di gereja saja, tapi sekarang teknologi menjangkau banyak sehingga mereka bisa terkoneksi dengan komunitas yang lebih besar. Tadi salah satu produk untuk orang-orang milenial, kami sedang menyiapkan satu komik. Proyek komik yang luar biasa besar Pak, 72 edisi komik cerita-cerita Alkitab yang levelnya dari Kingston, level Marvel. Jadi ini bukan main-main, bukan komik biasa, tapi itu dikerjakan dengan kemampuan yang tinggi. Kapan itu jadinya Bu? Secepatnya Bu. Berupa e-book gitu? Kabari ya. Berupa aplikasi bisa, situs bisa, anything. Semua platform akan kita masukin dengan itu sehingga itu bisa dinikmati oleh banyak teman-teman. Lalu kami juga menyiapkan satu aplikasi untuk Google Assistant sehingga bisa minta ayat, bisa minta bahan, bisa minta renungan dan lain-lain. Dan itu sangat menyenangkan sekali. Tunggu nanti Pak ketika kami tunggu tanggal mainnya, coming soon. Oke. Nanti kita akan bincang-bincang lagi ya. Puji Tuhan. Proses sekalian memang benar, IT for God. Kalau bukan buat Tuhan siapa lagi ya. Masih ada satu segmen lagi yang dapat kita pelajari dari Ibu Yulia. Dan kita percaya bahwa segmen ke depan ini akan memberkati Anda. Jangan kemana-mana, stay tune di Good News Program. Terlalu banyak tawaran dari dunia digital, tapi harus memilih mana yang paling tepat, mana yang paling strategis. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Shake, shake, sausage, shake, sausage, sausage. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Open your heart, we are goodness for you. Goodness for you. Masih bersama dengan kami dalam Good News Program IT for God bersama dengan seorang narasumber yaitu Ibu Yulia dari Lembaga Sabda. Silakan. Ya, nah Ibu, kita juga mau bertanya nih, tentunya terus menciptakan konten-konten yang baru bukanlah suatu hal yang mudah ya. Terutama bagaimana supaya Sabda ini bisa konsisten dan tetap relevan untuk zaman sekarang ini. Ya. Ya, kami sangat senang karena banyak orang memberikan
respons yang sangat bagus bahwa bahan-bahan yang ada di Sabda sangat bermutu. Kami memang sangat menjaga kualitas dari bahan-bahan yang ada. Kami memperhatikan pengajarannya untuk itu sound doctrine, pengajaran yang benar, yang Alkitabiah itu menjadi landasan yang paling utama. Karena fokus dari Yayasan Lembaga Sabda adalah Alkitab, sehingga semua bahan yang ada di sana adalah bahan-bahan yang Alkitabiah. Kemudian kami juga menjaga stamina kami sendiri di dalam, yaitu kerohanian kami tetap in tune dengan Tuhan, sehingga kami selalu punya semangat, punya sukacita melayani Tuhan. Kami juga selalu memberikan yang terbaik, standar kami adalah sempurna. Wow. Sehingga Sempurna. tidak boleh ada salah ketik atau apapun yang untuk bahan-bahan yang kami tampilkan di sana. Ya kalau bisa bagus kenapa tidak, ya itu harapan kami. Jadi apa yang menyenangkan bagi pengunjung dan juga pengguna dan yang membawa satisfaction mereka adalah memang konsisten. Pelayanan Sabda sangat konsisten dan terus maju dan terus update. Tidak pernah tidak update. Tidak ada 100 dari situs kami yang tidak hidup. Maksudnya selalu dikasih ada update-update terbaru. update baru, selalu mengikuti perkembangan sehingga dan kami selalu ingin relevan dengan menyajikan teknologi yang terbaru bagi mereka. Ya, nah ini saya ada sedikit pertanyaan karena standarnya adalah sempurna, sedangkan kita semua tahu kalau kerja dengan komputer itu kadang mata kita lelah gitu ya. Jadi kalau ada salah titik, salah koma itu kebanyakan nggak kelihatan kalau kesalahan-kesalahan kecil. Nah ini timnya Ibu ada berapa yang mentelengin digital content di depan kamera supaya matanya nggak sakit gini bagaimana Bu? Bu, kalau kita mengandalin mata manusia, wah kayaknya komputer lebih bisa diandalin daripada mata kita. Ketelitian mata sangat buruk. Terbatas. Sangat terbatas. Maka kami banyak menciptakan alat-alat kecil-kecil, program-program yang bisa menolong seperti spell checkers dan gitu-gitu dalam bahasa Indonesia yang sangat menolong. Kemudian kami punya tim yang bekerja dengan sangat baik dan kami juga memiliki standar manajemen yang bagus. Kami selalu mulai dengan Scrum sehingga kami selalu ada stand up meeting, kami selalu cek apa yang kamu kerjakan hari ini dan laporan daily base, laporan selalu ada lewat digital dan semua bisa akses semua yang kami kerjakan hari ini. Jadi saya selalu tahu siapa mengerjakan apa hari ini, ya. Dan dengan Scrum kami selalu melihat apa yang kamu pelajari hari ini, kemudian apa yang akan kamu kerjakan besok. Lalu kalau ada yang melenceng atau tidak memenuhi target, kita mungkin kadang harus melakukan pivot gitu untuk belok dikit untuk bisa mencapai target itu. Sehingga apa yang kami targetkan kami berusaha untuk capai dengan sebaik mungkin. Wow, keren. Nah Bu, saya mau tanya nih, kalau ada pelayanan-pelayanan baru atau yang sudah ada dan ingin masuk ke ranah digital ministry ini, ada tips-tips khusus nggak atau apa yang Ibu bisa sarankan untuk bisa masuk ke sana? Ya, sangat dibutuhkan. Saat ini kami merasa seperti single fighter, tidak ada yang melakukan pelayanan seperti yang kami lakukan. Kebanyakan based on entertainment kayak film atau saksian, khotbah itu udah banyak banget Pak. Ya, yang seperti Good itu. News Program misalnya. Ya. Tapi untuk benar-benar mempersiapkan dan mempersembahkan konten yang bisa diakses untuk semua orang dan bisa menolong orang-orang dimanapun mereka berada, itu sangat butuh. Kami sendiri melakukan sangat tidak mungkin. Jadi salah satu yang kami harapkan adalah orang lain bisa tertarik dan berdoa pada Tuhan untuk diberikan visi itu, karena Indonesia butuh sekali. Ya, Seperti langkah-langkah apa untuk bisa masuk ke sana? Ya, mereka harus tahu bahwa panggilan mereka adalah di dalam Satu. dunia digital. Terus Ya. kedua? Kemudian mereka setia, taat dengan tuntunan Tuhan. Terlalu banyak tawaran dari dunia digital, tapi harus memilih mana yang paling tepat, mana yang paling strategik. Termasuk untuk programmer-programmer muda ya, karena Ya. kerja di satu perusahaan IT yang besar mungkin bisa dapat penghasilan 1 bulan 10 sampai 20-30 juta misalnya. Kalau di lembaga-lembaga seperti ini sepertinya tidak mungkin gitu. Ya. Betul ya? Dan mereka harus siap mental, artinya ya mungkin siap bukan miskin ya, tapi siap bergantung cukup. pada Tuhan. Siap Ya, bergantung pada Tuhan, Bergantung Bu. pada Tuhan. Ya, bisa saja Tuhan memberikan berkat luar biasa. Saya melihat mereka yang setia kepada Tuhan, Tuhan selalu penuhi dengan luar biasa, sehingga bukan berarti hidup miskin, tetapi hidup
berkecukupan dengan Tuhan, mencukupkan diri kata kepada Paulus. Saya yakin Tuhan tidak buta, Tuhan selalu melihat dan Tuhan memberikan kecukupan bagi kami. Kami tidak kekurangan dan kami melihat justru kami leading, menolong yayasan-yayasan lain. Jadi kalau ada yayasan lain yang terbuka dan mau mengambil bagian, wow, kami senang sekali. Prinsip dari pelayanan kami adalah nobody can do it alone. Jadi melayani Tuhan selalu bergandeng tangan bersama-sama dengan banyak yayasan yang lain dan melayani Tuhan dengan sukacita karena ada teman-teman yang lain. Sehingga hukum di tempat kami adalah hukum untuk bekerja sama dengan orang lain karena kita tidak bisa melakukan sendiri. Itu hukum yang kedua. Hukum yang pertama adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki pelayanan ini, maka kemanapun kita pergi Tuhan yang menuntun. Mantap. Ya. Dan berapa hits Bu harian kira-kira pengunjung dari situs induk sabda.org? Terakhir mungkin kira-kira 20 juta setiap hari. Every day? Every day. Wow. Puji Tuhan. 20 juta hits setiap hari. Keren. Puji Tuhan. Silakan. Ya, pemirsa, sebelum kita akhiri segmen ini, ada seorang ibu yang beberapa saat lalu pernah minta bantuan doa kepada kami untuk anaknya. Setelah kami doakan, ibu ini mengirimkan kembali SMS dan berkata, "Shalom Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan dan hamba-hamba Tuhan dalam Good News Program yang telah mendukung dalam doa selama ini. Anak saya sempat putus sekolah, namun saya berdoa dan percaya Tuhan pasti tolong. Sekarang anak saya sudah lulus." Terima kasih, puji Tuhan pemirsa. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email di doa@anugerah.net sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Karena kalau kita tidak mau turut campur dalam majunya generasi atau berkembangnya teknologi, maka nanti saya takutkan bahwa generasi milenial atau anak-anak kita, mereka tidak akan mau masuk ke gereja. Open your heart, we are goodness for you. Goodness for you. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Open your heart, we are goodness for you. Goodness for you. IT for God masih di Good News Program. Kami sungguh berharap biarlah program hari ini boleh membuat para generasi muda yang mau terjun dalam bidang IT untuk sadar diperlukan programmer-programmer yang baru di Indonesia ini untuk bisa memperbaiki teknologi dan dunia digital dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Kembali kepada Ibu Yulia. Nah, Bu Yulia, sebelum kita akan mendengarkan siraman rohani, bisakah Ibu memberikan kata-kata dorongan ya khususnya kepada gereja-gereja yang ada di Indonesia supaya mau membuka diri dan mau melihat teknologi ini dengan cara pandang yang lebih tepat. Silakan Ibu. Ya, salah satu dorongan yang ingin saya berikan, jangan takut dengan teknologi. Teknologi itu Tuhan yang memberikan untuk mempermudah hidup manusia. Tapi terlebih dari itu adalah untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Dan teknologi akan sangat membantu ketika hati kita ada di tempat yang benar. Dan generasi muda
akan lari dari gereja kalau gereja tidak mengembrace, merangkul teknologi. Ada kemungkinan yang luar biasa untuk membangun gereja dengan cara pandang yang baru untuk dunia digital. Seperti yang dicanangkan Pak Jokowi berkali-kali, smart city, smart nation. Kenapa enggak kita mempersiapkan diri untuk menjadi smart Christians and smart church. Ya, karena itu Yayasan Bagasabda juga menyediakan saat ini sedang mempunyai proyek yang cukup besar Bu untuk menyediakan Smart Bible, Alkitab pintar. Satu Alkitab yang bukan hanya berisi teks tetapi juga audio, dan juga visual dan juga infografis dan semua perlengkapan yang ada sehingga ketika kita membuka Alkitab kita membuka misalnya Roma 1 ayat 1, mau lihat apa? Mau lihat film atau mau lihat audionya atau mau lihat infografisnya atau mau melihat filmnya atau melihat khotbahnya atau melihat apa saja kupasan dari itu bisa. Sehingga generasi milenial akan asik sekali bisa engage dengan the Bible. Nah, salah satu yang sangat kami inginkan gereja saat ini adalah engage with the Bible. Saat ini banyak sekali bahkan jemaat itu tidak tersentuh dengan Alkitab, Pak. Mereka senang mendengarkan khotbah, mendengarkan seminar, tapi belajar Alkitab sendiri malas, tidak mau. Maka kami mencanangkan program membaca Alkitab, bukan hanya membaca Alkitab, tapi study the Bible, mempelajari Alkitab dengan cara baru, cara menyenangkan sekali dan mudah sekali dengan HP. Sehingga mereka bisa belajar firman Tuhan dan hidup mereka diubahkan bukan karena pengertian manusia, tetapi karena firman Tuhan. Dan itu akan lebih lama Pak bertahan. Dan ketika goncangan datang, mereka tidak akan mungkin hancur. Luar biasa. Ibu Yulia, terima kasih sekali Anda sudah datang ke Kudus Program. Salam untuk seluruh teman-teman yang ada di Sabda. Dan kita berharap akan ada satu persimpangan jalan di mana kita akan melakukan pelayanan bersama lagi. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oke, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Keren banget. Saya percaya bahwa episode hari ini memberkati Anda ya. Dan mari kita lihat bersama-sama dari firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Markus 16 ayat 15. Di sini firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini adalah suatu perintah, bukan suatu suggestion atau arahan daripada Tuhan Yesus, tetapi adalah suatu perintah. Barang siapa yang percaya maka kita harus menerima firman ini, dan ini ada suatu kuasa yang sudah diberikan kepada kita, bagian daripada amanat agung. Pertanyaannya gini pemirsa sekalian, bagaimanakah caranya kita pergi ke segala penjuru dunia untuk memberitakan kepada segala makhluk? Ya. Nah, kami melihat bahwa salah satu cara yang paling efektif adalah nomor satu pada zaman ini adalah dengan menggunakan teknologi internet. Nah, internet ini pada saat ini sudah merambah ke seluruh lini kehidupan. Ya, tadi saya ceritakan bagaimana saya pribadi pada waktu saya beli tiket pesawat, saya sudah nggak pernah beli tiket pesawat dari travel agent, tetapi hanya melalui handphone saya bisa pergi bahkan sampai ke Amerika, ke Singapura, kemana-mana, ke Afrika Selatan, semuanya pakai gadget gitu. Kemudian bagaimana saya bisa berinteraksi dengan misalnya teman atau sahabat saya, misalnya ada di Amerika atau ada di luar negeri atau bahkan di kota lain. Pada waktu saya sibuk pelayanan dan tidak bisa pulang tepat waktu, bagaimana saya bisa berinteraksi dengan anak saya yang ada di rumah dengan WhatsApp call atau yang lain-lain. Nah, mau nggak mau tidak bisa dipungkiri bahwa ini merupakan suatu tuntutan zaman. Ya, jadi bagi Anda para gembala sidang yang ada menyaksikan Good News Program, mari kita tidak menjadi orang-orang yang judgmental, mengatakan bahwa kalau kamu tidak pakai Alkitab buku maka kamu dari iblis. Pemirsa sekalian, kita nggak bisa berkata seperti itu. Karena kalau kita tidak mau turut campur dalam majunya generasi atau berkembangnya teknologi, maka nanti saya takutkan bahwa generasi milenial atau anak-anak kita, mereka tidak akan mau masuk ke gereja. Mereka akan mengatakan karena di gereja terlalu banyak larangan. Sehingga nantinya kekristenan akan menjadi seperti, saya katakan seperti dinosaurus. Dinosaurus itu punah karena dinosaurus tidak bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, pemirsa sekalian. Nah, bayangkan saja bagaimana mungkin nantinya tidak lama lagi loh pemirsa sekalian ya, di seluruh penjuru dunia ini yang namanya koneksi internet itu nanti akan free. Ya, kita nggak tahu kapan memang, tetapi minimal di desa-desa, di daerah-daerah lain, bahkan di Indonesia saja, koneksi internet kalau saya pergi ke daerah-daerah, misalnya saya tidak berkata kota kabupaten ya, kota kecamatan,
koneksi internet 4G itu dengan begitu available-nya ada di Indonesia. Dan koneksi 4G itu sangat murah banget, lebih murah daripada 3G. Dan kira-kira di luar negeri, di Korea Selatan lagi diuji coba yang namanya koneksi 5G. Anggap aja dalam waktu 3-5 tahun 5G akan masuk di Indonesia dan itu akan lebih murah lagi daripada koneksi 4G dan download full film HD atau HD yang 1080 dalam film 2 jam itu mungkin cuma 15 detik gitu ya. Jadi cepat banget. Kalau kita tidak mau berevolusi dan tidak mau menggunakan teknologi ini untuk penyebaran kerajaan surga, coba kita lihat di ujung satunya. Pornografi ini semakin merajalela ya. Radikalisme ini semakin merajalela. Kalau kita diam saja maka kerajaan kegelapan itu akan bersuka karena teknologi maju. Nah ini tuntutan pada zaman ini IT for God. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus menjadi semakin bijak. Kita mau dipakai sebagai instrumen daripada kerajaan Tuhan untuk menjangkau kepada mereka yang dapat kita jangkau melalui kehidupan digital atau IT. Oke, saya berharap Anda semua diberkati karena kita pun di Anugerah Ministries, kita pun menggunakan teknologi. Misalnya Anda dapat menonton ini dari Good News Program melalui YouTube ataupun bukan saja melalui stasiun televisi, bahkan melalui promosi-promosi melalui misalnya Facebook, ada Facebook live streaming pada zaman ini ya. Jadi mari kita bersama-sama kita embrace teknologi, kita gunakan untuk pelebaran kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Mereka yang ingin Tuhan untuk menjangkau kepada seluruh makhluk di segala penjuru bumi. Engkau lawat mereka, Engkau jangkau mereka. Memberkati setiap gereja untuk bersatu, untuk tidak tercerai-berai, untuk melihat bahwa inilah satu kesempatan Tuhan untuk melihat bagaimana pelebaran kerajaan-Mu ditegakkan sampai ke ujung bumi, sampai kepada segala makhluk. Memberkati setiap lembaga, setiap yayasan yang masuk dalam ranah ini Tuhan. Berkati mereka, untuk mereka konsisten, untuk mereka Engkau berkati dengan dana-dana yang besar, dengan kesempatan-kesempatan yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga makhluk hidup akan menerima kabar baik daripada surga. Bahwa Kristus Yesus mengasihi dunia ini. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Sampai jumpa di pekan yang akan datang bersama kami kembali di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata, dan jangan lupa setiap hari Kamis malam seperti saya katakan. Ada live streaming di Facebook Anugerah Ministries dan Anda juga dapat akses di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.